Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi sejarah kita hari ini. Boleh anggap saya sebagai dosen pembimbing kalian ya. Di sesi ini, kita bakal ngebuka halaman-halaman penuh warna dari buku cerita epik masa lalu Pulau Jawa. Pastinya buat bantu kalian naklukin ujian sejarah yang udah di depan mata. Kita akan nyusurin ribuan tahun jejak peradaban, mulai dari zaman prasejarah sampai era Mataram Islam. Kita bakal sorotin tokoh-tokoh sentral dan gimana keputusan strategis mereka secara drastis mengubah peta wilayah dan yang gak kalah penting, nasib keseharian masyarakat Nusantara. Yuk, kita mulai? Oke, ini dia agenda kita. Mulai dari prasejarah sampai Tarumanegara. Terus masuk ke dinamika Galuh dan Mataram, era Airlangga dan Kediri, masa keemasan Majapahit, kebangkitan Kesultanan Demak, sampai ke ekspansi Mataram Islam. Anggap aja 6 poin ini sebagai cheat sheet alias lembar contekan utama kalian buat ujian nanti. Kita bakal memetakan lebih dari 10.000 tahun pergeseran kekuasaan, bencana alam, dan lahirnya para raja visioner. Kita langsung masuk ke bab 1 ya, dari prasejarah hingga Tarumanegara Fajar Peradaban. Di sini kita bakal ngelacak asal-usul peradaban dari susunan batu-batu kuno sampai rekayasa sungai yang benar-benar kompleks. Coba perhatiin timeline atau garis waktu ini. Ini penting banget buat catatan kalian loh. Adaptasi manusia itu berevolusi luar biasa banget. Mulai dari situs megalitik raksasa Gunung Padang di 10.000 sebelum Masehi yang nunjukin interaksi awal manusia sama alam, terus turun ke pembentukan kerajaan yang terstruktur kayak Salakanagara, sampai akhirnya berdirinya kerajaan Tarumanegara yang super strategis di tahun 358 Masehi. Nah, tolong garis bawahi nama pemimpin yang satu ini, Raja Purnawarman. Di tahun 417 Masehi, dia bikin keputusan yang jenius banget buat menggali Sungai Candrabaga dan Gomati. Tujuannya apa? Bukan sekedar buat pamer kekuatan kerajaannya, tapi buat mastiin periuk nasi para petani dan rakyat kecil tetap terisi di tengah ancaman banjir dan kekeringan. Ini lompatan besar teman-teman, sebuah bukti rekayasa lingkungan awal yang sangat efektif buat nyelamatin hajat hidup orang banyak. Lanjut ke bab 2, dinamika Galuh dan Mataram. Pernikahan, keyakinan, dan gunung berapi. Kita bakal lihat gimana ikatan pernikahan bisa ngebangun imperium raksasa dan gimana bencana alam bisa benar-benar nyapu bersih pusat kekuasaan dari peta. Pemimpin hebat itu tahu gimana cara jaga stabilitas tanpa harus selalu perang. Raja Sanjaya dari Mataram kuno nggak cuma jago naklukin wilayah pakai pedang. Di tahun 723 Masehi, dia main cerdik dengan pakai diplomasi pernikahan kerajaan. Lewat pernikahan ini, dia berhasil nyatuin kerajaan Sunda dan Galuh di bawah satu panji tanpa harus ngorbanin rakyat jelata dalam peperangan berdarah. Jenius kan? Kalau yang ini, saya berani jamin bakal keluar di ujian kalian. Perbandingan dua dinasti ini dengan brilian mengilustrasikan evolusi arsitektur religius sebagai simbol kepercayaan masyarakat saat itu. Dinasti Sanjaya yang Hindu ninggalin warisan Candi Prambanan yang megah banget, sementara Wangsa Shailendra yang Buddha ngebangun mahakarya Candi Borobudur. Peninggalan ini jadi bukti kalau persaingan politik di Jawa zaman dulu tuh sering banget diterjemahin lewat kompetisi karya arsitektur spiritual. Tapi ya, sehebat apapun seorang raja, alam tetap yang pegang kendali. Letusan dahsyat Gunung Merapi di tahun 882 dan 960 Masehi bawa dampak lingkungan yang ekstrim banget sampai mengubah total kehidupan keseharian masyarakatnya. Bencana inilah yang maksa sosok pemimpin visioner, Empu Sindok, buat ngambil keputusan super radikal, mindahin pusat kekuasaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti Isyana. Bencana alam secara harfiah mengubah peta sejarah dan nasib jutaan rakyatnya. Masuk ke bab 3, era Airlangga dan Kediri, ketahanan dan sastra. Di bab ini kita bakal ngeksplorasi ketahanan seorang raja yang bangkit dari kehancuran dan gimana karya sastra kuno jadi alat politik yang sangat ampuh. Coba perhatiin rentetan peristiwa krusial ini. Di tahun 1016, invasi mematikan yang disebut Mahapralaya ngancurin kerajaan Medang. Dari sisa-sisa abu itu, Raja Airlangga yang tangguh ngebangun semuanya dari nol. Tapi perhatiin dilema moral yang dia hadapi. Demi jaga perdamaian dan cegah perang saudara antara anak-anaknya yang bisa ngorbanin rakyat kecil, dia justru ngambil keputusan strategi sekaligus menyakitkan, membagi kerajaannya jadi Janggala dan Panjalu di tahun 1042. Poin penting berikutnya adalah karya sastra. Kakawin Baratayuda ini krusial banget buat dipahamin. Ini bukan sekedar puisi biasa loh. Sastra Jawa kuno ini mencerminkan perubahan tatanan sosial, ditulis sebagai kiasan politik, dan difungsiin sebagai propaganda diplomatik buat melegitimasi dominasi Kediri atas Janggala. Ini adalah contoh sempurna gimana sastra dipakai untuk memperkuat kekuasaan penguasa dan meredam gejolak di masyarakat.
Tambahin fakta mengejutkan ini ke catatan kalian. Jatuh bangunnya kerajaan di Jawa itu ternyata nyambung erat sama perubahan iklim global. Letusan masif Gunung Samalas di Lombok tahun 1257 memicu kekacauan iklim dunia, termasuk musim dingin yang berkepanjangan. Masyarakat luas benar-benar harus survive dalam cuaca ekstrim ini. Tapi ironisnya, justru di masa pemulihan iklim yang drastis inilah kerajaan Singasari bangkit manfaatin kelemahan musuh-musuhnya. Yuk buka halaman baru. Bab 4. Zaman Keemasan Majapahit, Penaklukan dan Persatuan. Kita bakal mendalami kerajaan paling legendaris di Pulau Jawa yang digerakkan sama raja-raja pemberani dan sumpah suci. Ngomongin soal dilema moral dan politik pertahanan, coba didengar kutipan bersejarah ini. Tindakan ekstrim Raja Kertanegara yang memotong telinga utusan Kekaisaran Mongol di tahun 1289 tuh benar-benar mind-blowing. Ini adalah pernyataan kedaulatan yang super berani dan tanpa kompromi. Dia udah siap nanggung resiko perang besar demi ngejaga kemerdekaan negerinya dari penjajahan asing. Keputusan nekat Kertanegara tadi nyambung banget sama manuver brilian dari Raden Wijaya. Strateginya benar-benar licin. Dia pura-pura beraliansi dan manfaatin pasukan Mongol buat ngancurin musuh internalnya. Terus pas musuhnya kalah, dengan cerdiknya dia balik nyergap Mongol. Dari manuver inilah pondasi kuat kerajaan Majapahit berhasil didiriin. Dan pondasi utama dari melesatnya masa keemasan Majapahit jelas nggak lepas dari Sumpah Palapa dari Mahapati Gajah Mada di tahun 1336. Ini tuh puncak dari strategi kepemimpinan militer yang luar biasa. Dia bersumpah puasa dari segala kemewahan duniawi sampai seluruh Nusantara benar-benar bersatu di bawah payung Majapahit. Ambisius banget ya. Di bawah kepemimpinan efektif Raja Hayam Wuruk, kekuasaan Majapahit benar-benar ada di puncaknya. Semua ini dicatat dengan sangat indah di Kakawin Negara Kertagama. Nggak cuma sekedar cerita, sastra ini kasih kita peta mendetail soal wilayah, struktur sosial masyarakatnya, dan gimana perdagangan maritim internasional bawa kemakmuran sekaligus nyepotin masuknya budaya asing yang ngubah gaya hidup masyarakat pesisir waktu itu. Masuk ke bab 5, Kebangkitan Kesultanan Demak, Perubahan Arus dan Keyakinan Baru. Pas Majapahit mulai retak, kita ngelihat ada pergeseran ekonomi pesisir yang bawa perubahan radikal buat agama dan identitas budaya di tanah Jawa. Peristiwa-peristiwa ini nandain semacam gempa bumi ekonomi antar wilayah loh. Coba bayangin, waktu Portugis merebut jaringan rempah di Malaka tahun 1511, itu secara drastis mempercepat kebangkitan Kesultanan Islam Demak. Rute dagang berubah, mata pencaharian masyarakat pesisir bergeser, dan ujung-ujungnya ini ngasih Demak kekuatan penuh buat ngelakuin penaklukan final atas ibu kota Majapahit. Nah, ini hint alias bocoran penting buat ujian kalian, Masjid Menara Kudus dari tahun 1549. Ini adalah simbol pamungkas dari transisi keyakinan di masyarakat. Coba mati perpaduan bangunannya. Bangunan ibadah Islam ini secara halus mengadaptasi bentuk batamer khas candi Hindu-Buddha. Toleransi yang luar biasa kan? Ini nunjukin gimana masyarakat bawah waktu itu ngerangkul kepercayaan baru tanpa harus ngebuang identitas budaya lama mereka. Akhirnya kita sampai di bab 6, Ekspansi Mataram Islam, Perlawanan dan Perpecahan. Kita bakal menelusuri kehebatan Mataram Islam yang didefinisikan lewat perlawanan heroik ngelawan ekspansi bangsa Eropa. Mataram memang didirikan sama Panembahan Senopati, tapi spotlight kita jelas ada di Sultan Agung. Beliau ini pemimpin yang luar biasa visioner. Gak cuma berani ngeluncurin serangan militer raksasa lawan VOC di Batavia, tapi beliau juga punya strategi jenius buat jaga kerukunan rakyatnya. Untuk nyatuin tatanan sosial, di tahun 1633 beliau nyiptain kalender Jawa. Ini tuh metode brilian yang ngegabungin kalender Hijriyah Islam sama Saka Hindu dalam satu harmoni. Keren banget. Tabel ini ngerangkum akhir yang tragis dari cerita kita. Pemberontakan internal kayak Trunojoyo maksa Mataram bikin keputusan yang dilematis, minta bantuan ke kekuatan asing, yaitu VOC. Dampaknya super tragis buat stabilitas dan nasib rakyat kecil. Mataram kehilangan pesisir utara yang jadi urat nadi ekonomi mereka. Dan pada akhirnya, lewat perjanjian Giyanti, Kerajaan Agung ini terbelah dua secara permanen jadi Yogyakarta dan Surakarta. Nah, sambil kalian siap-siap buat dapat nilai sempurna di ujian nanti, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Setelah ngebahas rentetan sejarah Jawa ini, di mana pergeseran rute dagang, letusan gunung, perubahan iklim, sampai perpecahan internal ternyata bisa numbangin kerajaan sebesar apapun, pertanyaannya, apakah kekuatan tak terlihat yang ngebangun dan ngehancurin batas-batas negara di dunia kita hari ini benar-benar beda dari masa lalu? Pikirin deh. Terima kasih udah join di kelas bedah sejarah kita hari ini.
Tetap fokus belajar dan semoga sukses buat ujian kalian.